Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya akan mengajak Anda semuanya berbincang tentang tujuan menulis. Kenapa tujuan ini penting? Karena tujuan inilah yang menjadi alasan paling kuat bagi kita untuk menulis. Sering orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Cah bisa menulis di setiap tempat dan di setiap waktu? Saya jawab, karena saya punya tujuan. Bukan karena saya punya mood. Bukan karena saya punya kehebatan atau kelebihan tertentu, tidak. Saya sama aja dengan sahabat sekalian. Tulisan saya biasa aja. Lihat aja tulisan saya di dimanapun ya, di media sosial, di blog, di web, di buku-buku saya. Tulisan saya itu biasa aja, bukan tulisan-tulisan hebat kayak orang-orang ngetop itu ya. Saya nggak kayak mereka. Mereka hebat-hebat. Pak Cah itu biasa banget. Tulisan saya itu biasa banget. Cuma kenapa saya produktif menulis? Karena saya punya tujuan. Nah, itulah yang perlu sahabat miliki. Jangan berpikir tentang kehebatan ya. Jangan berpikir tentang sesuatu yang wow, spektakuler gitu. Kalau bagi saya, spektakuler apa tidak itu bukan urusan gue. Wow apa tidak bukan urusan gue. Tapi saya punya tujuan mengapa saya menulis. Misalnya pada contoh saya itu berkecimpung dalam dunia pada tema-tema keluarga, ketahanan keluarga, menikah, berumah tangga, berkeluarga gitu ya, parenting gitu. Jadi tema-tema sekitar itu. Apa tujuan saya? Tujuan saya itu mengedukasi. Saya mengedukasi, saya menginspirasi, saya memotivasi, saya mengajak, saya membuat para pembaca itu menjadi mendapatkan insight yang berbeda dari apa yang selama ini sudah mereka pahami, atau menguatkan apa yang selama ini sudah mereka pahami, atau memberikan masukan atas apa yang mereka hadapi, dan seterusnya. Tujuan-tujuan edukasi, tujuan menginspirasi, tujuan memotivasi, itu yang menjadi tujuan saya. Masing-masing kita bisa punya tujuan yang berbeda karena kita bergelut pada dunia yang berbeda ya. Misalnya sebagian dari Anda adalah guru, sebagian dari Anda adalah dosen, sebagian dari Anda adalah abdi negara, ASN atau PNS, sebagian dari Anda adalah pekerja sosial, sebagian dari Anda adalah pedagang, sebagian dari Anda adalah direktur perusahaan, atau sebagian dari Anda adalah karyawannya di perusahaan itu. Apapun ya, masing-masing dari kita bisa punya dunia yang berbeda-beda. Apa yang kita geluti berbeda-beda, apa yang menarik bagi kita itu berbeda, apa yang menjadi pikiran di kepala kita masing-masing itu berbeda. Ngelihat satu fenomena ya, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang berkecamuk, yang kita pikirkan itu berbeda-beda. Ngelihat, contohnya begini, kita taruhlah kita bersepuluh ya, saya dan teman-teman sekalian ini, misalnya kita bersepuluh berjalan di satu jalan raya di Jogja misalnya ya. Saya tinggal di Jogja, lalu sahabat-sahabat misalnya ya berkunjung ke rumah saya, lalu saya antarkan jalan-jalan di Jogja misalnya begitu, kita bersepuluh, lalu di jalan misalnya qadarullah kita melihat misalnya ada eksiden, kecelakaan di jalan raya itu, maka pikiran kita masing-masing itu atas kecelakaan itu berbeda-beda. Oke, bahwa kita merasa kasihan, merasa iba itu iya ya, karena itu sifat kemanusiaan. Tapi yang di dalam pikiran kita masing-masing, 10 orang ini berbeda ngelihat itu semuanya. Contoh, kalau karena saya menekuni tema-tema keluarga, maka begitu ngeliat orang kecelakaan itu, saya berpikir, ya Allah, Masya Allah, kasihan keluarganya. Misalnya itu seorang anak kecil ya, yang misalnya ya ikut kecelakaan itu, dan misalnya dia mengalami risiko sampai misalnya meninggal gitu, saya, ya Allah, kasihan ibunya, kasihan ayahnya misalnya. Atau kalau dia itu orang tua ya, orang dewasa yang dalam kecelakaan itu mengalami risiko berat gitu, maka saya bilang kasihan anaknya gitu. Kenapa? Karena frame yang ada dalam pikiran saya itu adalah keluarga, jadi semuanya masuk dalam ranah keluarga. Kalau di antara teman-teman ini berlatar belakang hukum gitu, maka lihat kecelakaan itu akan berpikir, ini siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang melanggar ini mesti ada yang melanggar. Kecelakaan biasanya bermula dari adanya pelanggaran-pelanggaran, misalnya gitu ya. Kalau di antara sahabat sekalian ini berlatar belakang ekonomi, maka sahabat akan berpikir berapa banyak kerugian ekonomi yang muncul akibat dari kecelakaan. Motor yang rusak, mobil yang rusak, kemudian biaya rumah sakit dan seterusnya. Kalau sahabat ini berlatar belakang kesehatan misalnya, berapa parah lukanya dia, berapa banyak tulang yang patah, berapa banyak darah yang keluar, dan apakah dia mengalami benturan, mungkin mengalami sebuah trauma tertentu dan seterusnya. Kalau Anda berlatar belakang psikologi akan mengatakan mungkin peristiwa ini sangat
membekas pada orang-orang yang mengalami kecelakaan itu dan bisa menjadi sebuah peristiwa traumatis tersendiri dalam hidupnya dan seterusnya. Jadi melihat satu kejadian yang sama yang kita pikirkan itu berbeda-beda. Nah itu tadi saya bilang karena dunia kita berbeda, yang kita geluti berbeda, membentuk cara pandang kita yang bisa berbeda atas peristiwa-peristiwa yang sama. Sehingga jangan khawatir tentang misalnya satu peristiwa ditulis oleh banyak orang yang berbeda-beda, karena kita bisa punya insight yang berbeda-beda dan bahkan tujuan kita pun bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, semakin kuat tujuan Anda, sahabat sekalian, maka akan semakin mudah menulis. Itu pentingnya tujuan. Tujuan itu sahabat yang menentukan. Ada orang menulis itu tujuannya adalah untuk nyari uang, ya silakan gitu ya, tetapi asalkan dicari dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu ya. Uang dari menulis itu didapatkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal. Ada yang pengen dapat popularitas, ya silakan, tapi jangan asal populer sehingga kemudian nulis hal-hal yang tidak patut misalnya demi mengejar popularitas. Apa saja ya, masing-masing kita bisa punya tujuan. Maka bermula dari situ, sahabat sekalian. Mulailah dari tujuan. Kalau sahabat punya tujuan, makin kuat tujuan kita dalam menulis, makin mudah kita menuangkan dalam tulisan, makin kuat pesan-pesan yang akan masuk di dalam tulisan kita, makin terbawa pula emosi atau perasaan kita dalam menulis itu, sehingga ini yang namanya menulis dengan ketajaman emosi, karena kita menulis itu dengan sepenuh penghayatan. Tapi kalau nulis semata-mata ngejar mood, nulis semata-mata karena nunggu kalau nanti itu ada wangsit gitu ya dalam tanda petik, maka yang mungkin ada akan sangat sulit untuk menulis dengan cara-cara seperti itu. Maka sahabat sekalian, mari tetapkan tujuan dalam menulis itu ya. Anda berhak menetapkan tujuan sendiri. Semakin kuat tujuan Anda, semakin mudah bagi Anda untuk menuliskannya. Begitu. Jadi saya mengajak Anda semuanya bermula dari tujuan, bukan bermula dari mood, bukan bermula dari kesempatan, bukan bermula dari keluangan waktu, tapi bermula dari tujuan. Karena saya punya tujuan untuk menulis itu, maka kapanpun saya bisa menuangkannya, dimanapun saya bisa menuangkannya, dengan alat apapun saya bisa melakukannya. Begitu sahabat sekalian, selamat belajar menulis, selamat berkarya, selamat membuat konten-konten positif untuk kebaikan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.